Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah SAW menangis. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah SWT sedang mengeluarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dari sayangnya Allah SWT kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling ganas atau panas." Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang ke-5, tempatnya umat Yahudi, dan yang ke-6 dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ke-7?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sampai bertobat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dengan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar, wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan bersujud kepada Allah SWT dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan, beliau membisikkan kata-kata, "Ummati, ya Rob, ummati, ummati, ummati." Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi Muhammad SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi Muhammad SAW dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman Al-Farisi hingga membuat dia amat sedih, namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah radhiyallahu anha menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau lalu menangis.
"Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka." Wahai sobat, cinta Nabi Muhammad SAW begitu besar kepada kita. Apakah kita cinta beliau akan terbalaskan, atau hanya akan menjadi cinta tepuk sebelah tangan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.